Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Gila, ini adalah pekan yang sempurna. Karena apa? Tentu saja pertama karena Inter menang. Tapi lebih dari kemenangan Inter itu, saingan Inter kalah semua. Napoli kalah lawan Lazio, walaupun sebenarnya kalau Napoli lawan Lazio itu imbang lebih bagus. Karena walaupun Napoli kalah, jarak kita dengan Napoli masih 15 poin, sedangkan jarak kita dengan Lazio itu cuma terpaut 2 poin gara-gara Lazio menang. Tapi ya udah, kita syukuri aja. Yang kedua, Milan kalah. Ini sangat bikin seneng. Yang keempat, Juventus juga kalah. Walaupun ada dua perbedaan ya, kekalahan Juventus dengan Milan itu beda banget. Kalau Milan layak kalah lawan Fiorentina, sedangkan Juventus harus diakui, walaupun aku fans Mourinho, ada nuansa keberuntungan di kemenangan Mourinho. Mereka menang 1-0 dengan gol Mancini yang gila, kalau main FIFA ini kayak power shot itu, boom, gila. Itu kalau dilihat dari belakang memang kayak bolanya nggak kenceng banget, tapi kalau lihat dari benar-benar samping, bola kenceng itu. Dan kalau nggak salah hitung itu ada 3 tembakan, ada heading juga dari Juventus yang kena mistar. Kena tiang, sorry. Jadi ya, tapi musim lalu kalau nggak salah Roma kalah lawan Juve 3-2. Sebaliknya juga waktu itu Roma mainnya bagus tapi kalah. Sekarang ya namanya main bola kan, kadang di atas kadang di bawah. Belum tentu yang main bagus itu selalu menang. Ini makanya yang kembali ke omongnya Inzaghi, you have to learn how to win ugly. Jadi ugly win, walaupun main jelek gimana caranya biar bisa tetap menang. Itulah mungkin di dalam hal ini Inzaghi mesti belajar dari Roma. Oke, nggak usah terlalu banyak mikirin itu, kita bahas Inter ini Pak. Pertama, tentang Gosens. Ini pertama kalinya 2 kali berturut-turut Gosens menjadi starter, walaupun ya terbantu dengan kondisi Di Marco yang masih cedera. Lawan Bolonya, Gosens adalah salah satu performer Inter yang main bagus, yang lain jelek. Dan lawan Lecce tadi pagi, Gosens juga bermain sangat bagus menurutku. Inzaghi juga bilang gini, I've been impressed with Robin Gosens' progress for sometimes. Saya sudah terkesan dengan progress atau perkembangan atau kemajuan Gosens sudah selama ini, maksudnya sudah dari sejak sekian lama dia mengamati dan dia terkesan gitu loh, bukan karena terkejut kayak kok Gosens mainnya bagus, enggak, karena ini sudah diamati dari hari ke hari di training ground. Gosens mainnya bagus itu bro. Kemudian ini yang bagus banget tentang Lautaro. Kalau kawan mungkin tidak semua memperhatikan, tapi ketika Lautaro mengunci kemenangan Inter dengan golnya, diasis oleh Dumfries, Lautaro mengirimkan pesan kepada fans Inter. Dia bilang, pokoknya intinya adalah, ayo kasih applause untuk Dumfries. Kenapa? Karena sebelumnya Dumfries itu disorakin karena memang ya aku juga lumayan kesel kan. Beberapa kali dia salah passing, beberapa kali juga membuang peluang. Peluang yang bagus banget, dia ragu-ragu mau ngumpan atau mau nembak, atau di sliding sama pemain Lecce. Tapi kemudian ketika akhirnya dia kasih assist yang menurutku sangat akurat, Lautaro sebagai kapten ini yang bikin aku mikir, gila, Lautaro ini memang kapten material banget. Langsung dia ke arah penonton, mana kasih applause untuk Dumfries. Gila, itu kapten yang ideal menurutku. Aku semakin yakin saat ini yang paling cocok menjadi kapten berikutnya untuk Inter Milan adalah Lautaro Martinez. Kalau kawan-kawan gimana? Pasti setuju. Kan Brozovic nggak mungkin. Barella apalagi marah-marah. Tapi tadi pagi Barella nggak banyak marah-marah loh. Mantap. Dan nanti aku akan bahas lebih banyak lagi. Lagi-lagi terbukti ketika Barella main bagus, Inter secara keseluruhan main bagus. Mantap Barella. Tapi kita bahas performa Barella lebih dalam lagi ntar. Kemudian Gosens juga vital to beat Lecce after other Serie A result. My future only Inter. Jadi ya setelah hasil Serie A pertandingan lain kan, Juve kan belum main waktu itu. Napoli kalah, Milan kalah. Jadi apalagi kemudian Lazio menang kan, dia jadi 48 poin kan. Sangat vital untuk mengalahkan Lecce. Bahkan dia juga bilang ini,
kan dia sempat kena apa ya, kena tendang kakinya yang ajaibnya kita nggak dapat penalti, padahal itu kelihatan banget bola kakinya ditendang, tapi ya nggak usah lah, yang penting udah menang. Dia ada bilang bahwa aku ingin membuktikan bahwa walaupun saat aku agak kesakitan pun aku bisa tetap melanjutkan pertandingan. Dan dia juga lebih terus bagaimana sekarang masa depan kamu, apakah berencana pergi dari Inter? No, only Inter, hanya Inter gitu dia bilang. Mantap. Di Marco dan Gosens mungkin nanti bisa dikombinasikan antara Gosens berada di posisi center back kiri, Di Marco di depan, karena nah ini nanti aku akan bahas lagi, ketika gol pertama itu posisi Robin Gosens itu ada di belakang, Bastoni ada di depannya. Luar biasa sih, sekarang sudah mulai kembali kecepatan dia. Ini nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi intinya adalah bukan tidak mungkin dia menempati posisi sebagai center back kiri kalau Inzaghi ingin memainkan Gosens dan Di Marco secara bersamaan. Oke, kita bahas soal pertandingannya. Mantap sekali. Dari awal kalau kita lihat dari ini, aku ambil dari Cult of Calcio, Andre Onana dapat nilai 6,5. Sebenarnya praktis Andre Onana itu kayak lagi apa ya, kayak lagi liburan karena tidak banyak peluang. Kalau nggak salah cuma 1 shot on target Lecce, kalau shot on goalnya banyak, tapi kan kebanyakan ke arah yang nggak jelas. 1 shot on target itu pun lemah, sangat tidak membahayakan. Jadi ya kalau dikasih nilai kecil ya kasihan, tapi at least Onana banyak terlibat di build up serangan. Bagus Onana mainnya. Kalau kita lihat misalnya Inter versus Lecce ini memang ada ball possession kita menguasai 62%, total shot 14. Lecce memang dia punya 11 shot, tapi banyakan yang nggak jelas juntrungannya kemana. Jadi menurutku ini kemenangan yang sangat layak. Kita lanjutkan bahas jalannya pertandingan. Pemain, nah trio center back kita Darmian, Acerbi, dan Bastoni. Lagi-lagi bro, di antara bertiga ini Acerbi yang paling bagus mainnya. Gila, kalau kayak gini kayaknya signing of the season kita adalah Acerbi. Aku benar-benar tidak nyangka sih. Aku kalau kawan-kawan ingat pasti aku memang bilang bahwa Acerbi ini statusnya dia adalah menggantikan Ranocchia. Jadi kalau kita bandingkan Acerbi dengan Ranocchia ya jelas ini upgrade, walaupun dia udah tua lah, inilah itulah, tapi jelas ini upgrade. Tapi yang aku tidak menyangka bahwa dia perform jauh lebih baik dibandingkan De Vrij. Bukan sekedar lebih baik, tapi jauh lebih baik dibandingkan De Vrij. Jadi ya aku nggak nyalain Inzaghi kalau Acerbi terus yang dimainkan, bukan karena wah dulu menang-menang sama Di Lazio, no. Karena Acerbi perform di build up. De Vrij ini sangat lemah di build up serangan. Tapi Acerbi ini, padahal satu lagi kekurangan Acerbi, dia kan tidak punya kecepatan, tapi dia bisa mengkompensasi kekurangan dia itu dengan kemampuan dia membaca permainan, bergerak sebelum striker bergerak. Gila, top lah Acerbi. Di sini dikasih nilai 8, aku setuju. Kemudian Bastoni cukup bagus, tapi kebetulan serangan dari sayap kiri Inter itu nggak terlalu banyak dari Lecce. Yang agak kurang sih juga peran Bastoni dalam build up serangan juga nggak sebagus biasanya. Tidak banyak crossing yang dia lakukan ke kotak penalti, padahal ciri khas Bastoni itu adalah early cross langsung ke kotak penalti. Kemarin itu paling cuma sekali atau 2 kali, tapi yang aku lihat ada sekali yang bagus, cuma ya belum bisa dimanfaatkan. Kemudian Hakan di sini dikasih 6,5, tapi menurutku Hakan layak mendapatkan nilai at least 7. Kekurangan kemarin Hakan itu kalau dari segi open play sih standarnya Hakan ya, cuma set piece-nya Hakan kok banyak yang off banget, nggak bagus lah set piece-nya. Itu mungkin yang bikin dia dikasih nilai 6,5 aja. Nah kemudian Mkhitaryan setelah 2 pertandingan terakhir dia mainnya jelek, tadi pagi mainnya istimewa Pak. Kelihatan banget keunggulan teknik Mkhitaryan mengalahkan keunggulan fisik pemain-pemain Lecce. Mkhitaryan kan pemain udah tua. Gila, luar biasa lah Mkhitaryan. Nantinya kan Brozovic main, harus diakui menurutku Brozovic nggak terlalu bagus mainnya. Agak gagal masuk ke ritme permainan. Walaupun ya tidak banyak serangan dari Lecce karena memang Inter juga sudah menurunkan tempo. At least Brozovic mainnya tidak di bawah standar.
gitu loh. Tapi kalau dibandingkan dengan Miki, dibandingkan dengan Hakan, apalagi dibandingkan dengan Barella, ya di antara gelandang kemarin itu ya Brozo paling rendah nilainya. Dan sekarang kita bahas Barella. Gila, nilai 8,5. By far the best player on the pitch. Pemain terbaik di lapangan dengan selisih yang jauh. Barella was in fine form while leading the Inter attack. Formnya sangat bagus saat memimpin serangan Inter. He frequently progressed the ball into the attacking third. Dia ini yang sering aku bilang, kalau Barella udah pegang bola dia nggak kayak Brozo suka delay lah ke sini, horizontal pass, kadang-kadang back pass. No, kalau Barella yang pegang bola maka dia ke depan. Gimana caranya bola biar bergerak ke depan. Mantap banget. Kemudian beating several Lecce players on the dribble, mengalahkan beberapa pemain Lecce juga dengan dribblenya. Dia juga mencetak assist, menunjukkan visi permainan dia saat dia melihat pergerakan Mkhitaryan. Ngomong-ngomong, nah sebelum kita lanjut bahas lagi, gol pertama Inter menurutku adalah salah satu gol terbaik Inter musim ini. Ini melalui serangan balik yang lagi-lagi seperti yang aku bilang, serangan balik itu bukan kekuatan Inter. Serangan baliknya itu berawal dari, aku sebenarnya ingin perlihatkan ya, tapi gimana, takutnya kena copyright. Kalau kawan-kawan ingat, prosesnya itu adalah pemain Lecce mengumpan ke pemain depan Lecce di dekat sayap kanan. Ini dibaca oleh Robin Gosens, dia menyerobot dari belakang full speed. Bola langsung mental ke siapa itu aku lupa. Kemudian Gosens tetap berlari sprint, diberikan bola lagi. Kemudian Gosens memberikan umpan yang sangat-sangat akurat kepada Barella. Sorry, enggak sih sangat-sangat akurat, karena Barella ada isi ngerim lagi kan, karena agak miss timing. Tapi ya tetap kategorinya itu masih akurat lah. Kemudian berikutnya Barella dengan tenang menguasai bola, menipu, dan kemudian memberikan umpan yang ini baru sangat akurat dengan power yang pas banget kepada Mkhitaryan, dan diakhiri dengan finishing yang sempurna sih sama Mkhitaryan. Gila, placing shotnya luar biasa. Itu menurutku salah satu gol terbaik Inter musim ini. Kawan-kawan setuju nggak? Mantap lah. Kemudian Dzeko di sini dikasih nilai 8. Aku kurang setuju sih, 7 lah. Paling banyak 7,5. Dzeko lagi-lagi terlihat fisik dia memang kalah banget, tapi secara teknik tidak ada masalah. Visi permainan juga dia bagus. Beberapa kali dia menjaga progresi serangan Inter dengan tidak menahan bola terlalu lama, atau pada kesempatan lain ketika perlu mendelay permainan dia bisa. Cuma ketika Lukaku masuk, Dzeko langsung hancur mainnya, kayak nggak ada chemistry-nya banget. Plus ditambah lagi dia sudah kelelahan tentunya. Lautaro ini dikasih nilai 7,5. Yang jadi masalah adalah di babak pertama Lautaro mainnya nggak begitu bagus, tapi kemudian di babak kedua entah gimana ceritanya Lautaro bangkit. Pergerakan dia tiba-tiba menjadi sangat tajam. First touch pass, umpan satu sentuhan khas Lautaro beberapa kali keluar. Mantap lah Lautaro. Lukaku nggak terlalu bagus sih menurutku. Kemudian kemarin kita lihat Mathias Zanotti, ada satu momen di mana dia akselerasi dribble langsung kasih Dzeko, tapi Dzeko tidak mengembalikan bola. Makanya kemarin ada yang bilang, wah Dzeko kok pelit. Ya gitulah, Mathias Zanotti ini menurutku punya bakat, punya potensi untuk menjadi salah satu pilar Inter, tapi sekarang ya jelas belum. Mungkin 2 musim lagi kita bisa lihat dia mulai masuk rotasi pemain lah. Kalau sekarang memang belum. Kecuali kita sudah kayak kemarin udah aman banget posisi, baru dia bisa masuk. Gitu bro, untuk ulasan pertandingan tadi. Ngomong-ngomong, di Serie A sekarang Inter ada di peringkat 2 dengan 50 poin. Di peringkat 3 ada Lazio dengan 48 poin. Kemudian di peringkat 4 ada Roma dengan 47 poin. Aku mau acungi jempol untuk ke Mourinho. Buat kawan-kawan yang wah jangan Mourinho, Mourinho tetap salah satu pelatih terbaik di Eropa. Kalau kawan-kawan lihat gimana kualitas skuad Roma,
bisa membawa Roma ke 4 besar. Menurutku ini sebuah prestasi yang luar biasa sih. Kalau kawan-kawan lihat gimana Roma sebelum dipegang Mourinho ini tidak begitu bagus. Bahkan aku sempat baca rekor pertandingan Mourinho musim ini ketika melawan tim-tim besar itu jauh lebih bagus dibandingkan musim lalu, dimana kalau nggak salah dia cuma dapat 2 poin dari akumulasi pertandingan lawan Inter, Juve, Milan, satu lagi Napoli. Sedangkan musim ini dari Inter aja dia sudah dapat 3 poin. Kemudian dari Milan aku lupa, dari Juventus dia sudah dapat 3 poin juga. Luar biasa sih Roma. Oke guys, itu dulu. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Terima kasih dukungannya. Kalau kawan-kawan ingin mendukungku dengan lebih agresif lagi, kawan-kawan bisa join jadi member. Itu cuma 4.900 sebulan. Keunggulannya adalah ya kawan-kawan dapat badge yang menunjukkan loyalty. Nanti semakin lama kawan-kawan jadi member, warnanya berubah, jadi kita recognize, wah ini pendukung loyal. Kemudian ada juga hampir setiap hari aku bikin video khusus untuk Ngominer, di mana di video khusus ini formatnya itu adalah aku membahas satu topik saja tapi dengan lebih mendalam dibandingkan seperti sekarang kan ada beberapa topik yang aku bahas tapi tidak bisa terlalu mendalam seperti itu guys. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.